saya Maria Ulfa, saya dari kelas 5A. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan unit 2 tentang manusia dan sejarah kebudayaan. Pertama, pengertian manusia. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk individu. Manusia yang merupakan bagian dan unit terkecil dari kehidupan sosial atau manusia sebagai makhluk sosial yang membentuk suatu kehidupan masyarakat. Manusia merupakan kumpulan dari berbagai individu. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pada hakikatnya mereka sebagai makhluk individu. Adapun yang dimaksud individu menurut Effendi adalah berasal dari kata in dan divided. Dalam bahasa Inggris, in mengandung pengertian tidak, sedangkan divided artinya terbagi. Jadi individu artinya tidak terbagi atau satu kesatuan. Dalam hal ini, artinya bahwa manusia sebagai makhluk individu merupakan kesatuan aspek jasmani dan rohani atau fisik dan psikologis. Apabila kedua aspek tersebut sudah tidak menyatu lagi, maka seseorang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai individu. Manusia sebagai makhluk individu memiliki keunikan atau ciri khas masing-masing. Tidak ada manusia yang persis sama meskipun terlahir kembar. Secara fisik mungkin manusia akan memiliki banyak persamaan, namun secara psikologis akan banyak menunjukkan perbedaan. Ciri khas dan perbedaan tersebut sering disebut dengan kepribadian. Kepribadian seseorang akan sangat dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungannya. Menurut Nursid, Sumaatmaja dan Effendi, kepribadian adalah keseluruhan perilaku individu yang merupakan hasil interaksi antara potensi-potensi biopsikofisikal atau fisik dan psikis yang terbawa sejak lahir dengan rangkaian situasi lingkungan yang terungkap pada tindakan dan perbuatan serta reaksi mental psikologisnya jika mendapat rangsangan dari lingkungan. Dia menyimpulkan bahwa faktor lingkungan atau fenotip ikut berperan dalam pembentukan karakteristik yang khas dari seseorang. Secara normal, setiap manusia memiliki potensi dasar mental yang berkembang dan dapat dikembangkan yang meliputi minat, dorongan ingin tahu, dorongan ingin membuktikan kenyataan, dorongan ingin menyelidiki, dan dorongan ingin menemukan sendiri. Potensi ini berkembang jika adanya rangsangan, wadah, dan suasana kondusif. Selanjutnya, pengertian kebudayaan. Secara etimologi, kata kebudayaan dari akar budaya yang berasal dari bahasa Sanskerta, dari akar kata budi, tunggal, jamaknya adalah budaya, yang diartikan budi atau akal budi. Setelah mendapat awalan ke dan akhiran an menjadi kebudayaan yang berarti hal ihwal tentang alam pikiran manusia. Adapun istilah culture yang merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya dengan kebudayaan, berasal dari kata Latin colore, artinya mengolah atau mengajarkan, yaitu mengolah tanah atau bertani. Dari asal arti tersebut, yaitu colore dan culture, diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Menurut Sir Edward B. Taylor, menggunakan kata kebudayaan untuk menunjuk keseluruhan kompleks dari ide dan segala sesuatu yang dihasilkan manusia dalam pengalaman historinya. Di sini adalah pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, kebiasaan, dan kemampuan serta perilaku lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut Robert Holloway, kebudayaan adalah segala sesuatu yang diperoleh oleh individu dari masyarakat, mencakup kepercayaan, adat istiadat, norma-norma artistik, kebiasaan makan, keahlian yang diperoleh bukan karena kreativitasnya sendiri, melainkan merupakan warisan masa lampau yang dapat melalui pendidikan formal atau informal. Gilin beranggapan bahwa kebudayaan terdiri dari kebiasaan-kebiasaan yang berpola dan secara fungsional saling bertautan dengan individu yang membentuk grup-grup atau kategori sosial tertentu. Sedangkan menurut Kuncharaningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Kebudayaan tidak diwariskan secara biologis, melainkan hanya mungkin diperoleh dengan cara belajar
dan kebudayaan tersebut diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Hampir semua tindakan manusia adalah kebudayaan. Luasnya bidang kebudayaan menimbulkan adanya kelahan mengenai apa sebenarnya isi kebudayaan itu. Pandangan para ahli tentang kebudayaan berbeda-beda, namun sama-sama memahami bahwa kebudayaan adalah suatu keseluruhan yang terintegrasi. Unsur-unsur kebudayaan terdapat pada setiap kebudayaan dari semua manusia dimanapun berada. Selanjutnya, Kuncharaningrat menyusun 7 unsur-unsur kebudayaan yang bersifat universal berdasarkan pendapat para ahli antropologi. 7 unsur kebudayaan yang dimaksud adalah bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian hidup, sistem religi, dan sistem kesenian. Kuncharaningrat dan Warsito menggambarkan wujud kebudayaan dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Wujud kebudayaan sebagai satu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan lain-lain. Kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Ketiga, wujud kebudayaan berupa benda-benda hasil karya manusia. Ketiga wujud yang telah disebutkan di atas dalam kenyataan kehidupan masyarakat tidak dipisahkan satu sama lain. Kebudayaan ideal dan adat istiadat mengatur dan memberi arah kepada tindakan dan karya manusia. Pikiran dan ide-ide maupun tindakan dan karya manusia menghasilkan benda-benda kebudayaan fisik. Sebaliknya, kebudayaan fisik membentuk suatu lingkungan hidup tertentu yang semakin lama semakin menjauhkan manusia dari lingkungan alamiahnya sehingga mempengaruhi pola-pola perbuatannya, bahkan juga cara berpikirnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.